Kota batik di Pekalongan, bukan Jogja, bukan Solo. Gadis cantik di pujaan, jangan bejat, jangan bodoh. Alhamdulillah, sekarang saya ada di Pekalongan bersama Ibu Bagus, salah satu tokoh wanita yang luar biasa di Pekalongan ini. Jadi senang sekali berkesempatan bisa bertemu beliau, Bu Bagus. Selamat malam, Bu. Malam. Ya, Bu. Ya, Pak Tuan, saya kesini itu ingin ngobrol-ngobrol tentang Pekalongan yang luar biasa ini, Bu Bagus. Jadi pada tahun 2014 kita itu mendapatkan anugerah yang luar biasa dari UNESCO sebagai kota kreatif dunia, dan penyematannya itu menjadi kota World City of Batik. Itu luar biasa. Dan pada tahun 2018 kalau nggak salah ya, itu mereka juga melakukan peninjauan kembali dan tetap mempertahankan Pekalongan ini dengan anugerah itu dan tidak hilang. Bu, ceritakan apa yang Ibu lihat dari penyematan itu yang sungguh luar biasa untuk sebuah kota Pekalongan ini. Baik, Pekalongan World City of Batik itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa, dan itu diraih tidak dengan mudah, namun dengan perjuangan yang berdarah-darah, dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di kota Pekalongan, dimulai dengan komunitas batik, komunitas seni, komunitas budaya, sehingga melalui perjalanan yang cukup panjang. Maka Pekalongan sebagai World City of Batik ini saya adalah prestasi yang sangat membanggakan bagi seluruh masyarakat kota Pekalongan, bagi Indonesia, dan juga ini merupakan satu-satunya penghargaan pertama yang didapatkan oleh kota yang ada di Asia Tenggara, dan selanjutnya baru diikuti oleh kota-kota lainnya. Artinya masyarakat kota Pekalongan boleh berbangga hati dengan prestasi yang luar biasa, dan kita patut berbangga. Terus gimana caranya? Itu tadi disebutkan masyarakat bisa berbangga hati dan masyarakat bisa merasakan mempunyai tentang ini semua branding kota sebagai kota kreatif dunia itu. Caranya gimana biar mereka bisa mendapatkan itu semua? Baik, yang pertama tentu kita harus tahu perjuangan berdarah-darah untuk meraih prestasi. Yang kedua, tentu mereka harus memiliki rasa memiliki yang sangat kuat dan harus dari hati yang paling dalam, tidak boleh dipaksakan. Maka harapannya masyarakat di kota Pekalongan ini yang pertama harus cinta batik buatan Pekalongan. Bukan cinta batik, memang banyak saat hampir di seluruh provinsi Indonesia ada batik, namun kita sebagai masyarakat kota Pekalongan tetap mencintai produk batik yang pakemnya itu Pekalongan, seperti itu. Bu Bagus, ini nih saya lagi itu juga maju mencalonkan sebagai wali kota nih. Ini kira-kira apa sih yang Ibu akan bayangkan untuk bisa dikerjakan untuk batik yang masyarakat batik di Pekalongan? Yang pertama, pemerintah harus hadir di setiap kendala-kendala masalah industri batik yang ada di kota Pekalongan. Kehadiran. Ya, harus hadir di setiap lini kendala itu dan memberikan solusi yang terbaik. Tentu kendala batik di kota Pekalongan ini seperti kita ketahui tidak banyak dan selalu menjadi permasalahan klasik, namun tidak pernah mendapatkan solusi terbaik. Seperti permasalahan utama, misalnya permasalahan ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku ini kadang-kadang mengalami pasang surut. Kadang begitu banyak bahan baku berada di pasaran, namun pada saat tertentu bahan baku ini menghilang dari pasaran. Ini menyebabkan industri batik di kota Pekalongan terjadi ketidakstabilan. Pemerintah harus hadir di sana. Kemudian juga kita yakin semua para pengrajin batik di kota Pekalongan ini adalah orang-orang terbaik yang bisa menciptakan batik dalam
bentuk apapun, dan mereka memiliki kreativitas dan inovasi tanpa batas. Namun tidak cukup batik itu hanya diciptakan saja, tapi batik juga harus menjadi jendela ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Maka permasalahannya adalah masalah pemasaran. Untuk pemasaran ini, pemerintah wajib membantu bagi para pengrajin ataupun pedagang batik yang ada di Kota Pekalongan apabila mereka mengalami kendala untuk permasalahan pemasaran ini, sehingga industri batik di Kota Pekalongan tidak pernah mati, karena proses produksi diikuti dengan pemasaran yang cukup bagus, maka akan meningkatkan ekonomi yang lebih baik. Nah, sekali ya, kalau lihat semua itu ada terus ini yang Pekalongan ini kan banyak nih sungai-sungai yang berada memasuki Kota Pekalongan itu kan jadi isu besar juga tentang limbah. Terus ada orang mengatakan bahwa sungai Pekalongan itu kotor tentang limbah. Itu gimana ya? Sebelum saya masuk ke situ, tadi Pak ada yang mau bicara terkait tentang kehadiran pemerintah. Tentu saya ingin juga Kota Pekalongan ini tidak hanya menjadi kota transit saja. Mereka datang ke Pekalongan hanya karena transit ingin membeli sehelai batik saja. Namun saya punya harapan Kota Pekalongan ini menjadi salah satu kota tujuan dari semua kota-kota yang ada di Indonesia. Mereka ingin hadir ke Kota Pekalongan karena mereka ingin merupakan menjadi tujuan yang utama, di mana Pekalongan dengan wisata batiknya dimulai dari cara pembuatan batik, kemudian bagaimana batik itu bisa menarik sekali, tidak hanya dibuat untuk pakaian saja, tetapi bisa bervariasi dan berkreasi untuk segala hal, baik untuk kepentingan rumah tangga, taplak, ataupun macam-macam dari dia. Itu sangat menarik. Fashion, interior begitu. Ya, itu sekarang menjadi sesuatu hal yang dahsyat luar biasa menurut saya. Kalau orang dulu menganggap sehelai kain batik hanya bisa dipakai pada acara-acara tertentu saja, kali ini saya ingin batik bisa dipakai dalam segala situasi dan kondisi. Tambahannya ternyata dahsyat banget di hadapan gitu. Itu tadi Bu yang soal sungai Bu. Ya, soal kalau yang soal sungai, mungkin kita sering mendengar atau jargon ataupun sedikit ungkapan bahwa kalau ingin melihat masyarakat Pekalongan itu ekonominya baik, maka lihat sungainya. Di satu sisi mungkin itu kalau sungainya hitam katanya orang Pekalongan banyak. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu. Kalau kita lihat lagi lebih dalam dan kaji lagi lebih dalam, kalau orang memproduksi batik dan betul-betul batik itu diproses dengan proses batik, saya yakin limbahnya tidak menjadikan sungai itu menjadi besar. Limbah batik itu merupakan limbah yang cukup ramah lingkungan, apalagi kalau disertai pembuatan batiknya adalah dengan warna-warna alam, sehingga limbahnya menurut saya tidak berbahaya. Yang membuat sungai itu menjadi hitam dan keruh mungkin lebih ke arah limbah dari produk-produk tekstil maupun pencucian mesin. Itu perlu dibedakan, dan kita perlu mengedukasi masyarakat, para pengrajin batik ini, untuk penggunaan obat ini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga mengarahkan para pengrajin ini untuk mereka lebih banyak menggunakan warna alam agar lebih ramah lingkungan. Termasuk mereka juga menyiapkan pembuangannya, amdalnya dan sebagainya. Iya, amdalnya juga disiapkan, dan pemerintah bisa hadir untuk memberikan
solusi terbaik untuk permasalahan Anda. Terus hubungannya dengan stakeholder, masyarakat pembatik, ada buruh, ada juragan dan sebagainya, itu gimana sih untuk bisa mencapai taraf ekonomi yang sama-sama tidak timpang gitu? Yang pertama tentu memang kalau kita lihat bahwa ada kesenjangan yang cukup signifikan antara juragan batik dan para pemburu batik. Tentu kita tidak inginkan kesenjangan ini menjadi terus berlanjut dan menjadi jurang pemisah yang cukup dalam. Kita awali mungkin dari kedua belah pihak ini harus sama-sama menyadari. Yang pertama dari para pengrajin ini, mereka harus memiliki rasa percaya diri bahwa mereka memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa. Pengrajin batik bisa kita persamakan dengan arsitek-arsitek seni dunia seperti misalnya Picasso. Kemudian juga mungkin para pelukis-pelukis, kalau kita ibaratkan seperti pelukis Mona Lisa. Saya rasa cukup layak para pengrajin batik itu dipersamakan dengan para arsitek-arsitek dunia. Dan mungkin menurut saya lebih susah membuat sehelai kain batik tulis dibandingkan lukisan Mona Lisa. Nah, sehingga dengan mereka percaya diri, tentu mereka akan bisa membranding dirinya dan mereka tidak layak untuk diperlakukan tidak setara dengan juragan. Itu yang pertama, dan mereka juga harus diberikan edukasi juga untuk membuat batik dengan seni terbaik sehingga menghasilkan batik-batik yang berkelas dunia. Itu dari sisi pengrajin. Sedangkan dari sisi juragan, mungkin saya ingin mengingatkan pada para juragan ini, tanpa pengrajin batik tidak mungkin mereka menjadi juragan batik. Maka untuk itu harapannya para juragan ini tetap memberikan perhatian penuh kepada para pengrajin ini, tidak hanya pada hal masalah ekonomi, tetapi juga perhatian kepada kesehatannya dan juga keluarganya. Apabila pengrajin batik ini diperhatikan secara keseluruhan, saya yakin dengan kesejahteraan yang cukup akan menghasilkan batik-batik terbaik yang ada di Kota Pekalongan. Dan tidak mudah mereka untuk istilahnya mengintimidasi para buruhnya, karena mereka para pembatik itu dengan juragannya adalah mereka bermitra, bukan atasan dan bawahan, tetapi merupakan mitra terbaik. Seperti itu. Apabila hubungan kemitraan ini terjalin, maka akan tercipta keharmonisan dan ujung-ujungnya adalah menghasilkan keberkahan. Ya, jadi lebih baik. Ini sebenarnya komplit ya. Di sini juga ada universitas yang memang mahasiswa-mahasiswa itu belajar tentang batik gitu ya. Juga ada museum batik yang sudah standarnya juga sudah bagus gitu ya. Terus komunitas-komunitas batik di Pekalongan itu juga bertumbuh banyak sekali seperti itu. Artinya bahwa ini sebenarnya sudah bisa menjadi syarat yang kuat ya untuk menjadi kota yang warganya itu punya rasa kepercayaan diri. Harapannya kan menjadi seperti itu. Ini apalagi sih yang mesti harus dilakukan? Rasanya kalau itu semua sudah siap, jalannya setengah-setengah itu sayang banget. Apa kira-kira hal-hal yang strategis barangkali? Ya, terkait dengan tadi yang kami sampaikan, Pekalongan sudah cukup memenuhi kebutuhan untuk masalah batik. Diawali dengan adanya museum batik yang ada di Kota Pekalongan. Kemudian juga sekolah-sekolah juga memiliki kurikulum batik. Itu dilakukan? Ya, sudah dilakukan. Namun ke depan pemerintah Kota Pekalongan harus lebih memperhatikan lagi dan meningkatkan kualitas
baik SDM-nya maupun mutu dari program untuk batik ini, seperti misalnya yang dilakukan di sekolah-sekolah, diberikan guru-guru terbaik dengan SDM pendidikan yang sudah terlatih, dan kualitas kurikulumnya juga ditingkatkan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi mereka sudah diperkenalkan batik dari pendidikan anak usia dini. Ini akan menghasilkan tentu rasa kecintaan batik yang lebih tertanam dalam diri anak-anak kita, dan mereka bisa menjadi generasi penerus untuk tidak melupakan batik sebagai warisan budaya tak benda baik di Kota Pekalongan maupun di Indonesia. Dan yang paling penting untuk melestarikan batik ini, tentu kita harus menggandeng semua stakeholder. Kita tidak bisa sendiri. Untuk membangkitkan batik yang ada di Kota Pekalongan ini, kita harus menggandeng serta menggabungkan semua unsur, dimulai dari pemerintahan. Itu judulnya wajib. Yang pemerintah itu, karena ini tugas wajib, tugas negara harus selalu ada. Kemudian juga untuk pendidikan, unsur pendidikan juga ini penting, karena dengan unsur pendidikan ini mereka akan menerapkan kecintaan batik yang ada di Kota Pekalongan. Dan para pengusaha dan pengrajin juga harus digandeng bersama-sama, sehingga menghasilkan satu kesatuan yang komprehensif, dan dengan kebersamaan ini menjadikan kekuatan yang luar biasa. Satu lagi juga, kita harus bareng-bareng bersama-sama, bahu-membahu untuk bekerja sama mengangkat batik sebagai warisan budaya Nusantara. Itu kayaknya waktu kita nggak bisa panjang, harus terbatas banget. Boleh dong closing statement untuk kita tumbuhkan semangat dan lain sebagainya buat kita semuanya. baik, mungkin untuk warga Pekalongan yang kita cintai bersama, saya berharap batik sebagai warisan budaya tak benda. Saya ingin masyarakat di Kota Pekalongan ini, kalau memakai batik, pakailah batik yang diproses dengan proses batik, bukan dengan proses printing yang hasilnya adalah tekstil batik. Ini dalam rangka mempertahankan warisan budaya tak benda dan juga penghargaan yang sudah kita dapat dari UNESCO dengan berdarah-darah bersama komunitas-komunitas yang ada di Kota Pekalongan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiari bersama ini bermanfaat buat semuanya. Oke semuanya pemirsa, terima kasih dan salam dari